Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, yaitu channel saya Konsultan. Konten saya kali ini adalah alasan-alasan tidak lolos seleksi administrasi CPNS. Oke, sebelum kita menjelaskannya, teman-teman bisa subscribe channel ini agar channel ini tetap bermanfaat bagi kita semua, karena channel ini menjelaskan tentang seputar lowongan kerja. Oke, teman-teman bisa cek di video saya ini menjelaskan tentang CPNS, lowongan kerja, cara mendapatkan uang. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, alasan atau penyebab tidak lolos seleksi administrasi CPNS berdasarkan acuan CPNS sebelumnya. Oke, bagi pertama kali ikut CPNS di tahun ini, teman-teman harus pahami baik-baik yang saya jelaskan ini, karena ini sangat menentukan teman-teman lolos atau tidaknya. Oke, yang pertama ini alasannya penggunaan satu materai untuk 2 ataupun 3 dokumen. Jadi misalkan teman-teman pada saat bagian administrasi itu ada 3 dokumen atau 2 dokumen untuk menggunakan materai itu, teman-teman harus beli 3. Jangan menggunakan satu materai tapi diganti-ganti biar lebih hemat. Oke? Jangan lakukan seperti itu karena itu bisa ketahuan. Yang kedua ini menggunakan materai yang diambil dari internet. Oke, ini salah satu tindakan penipuan banyak sekali di tahun-tahun sebelumnya, seperti di tahun 2022, 2021 dan 2021, dan sebelumnya juga banyak sekali tindakan kecurangan seperti ini, dan ini sangat-sangat banyak. Jadi teman-teman jangan sampai gagal di bagian ini. Oke. Yang ketiga itu tidak mengunggah scan KTP dan SK domisili dalam satu file. Oke. Yang keempat ini keterangan TB ini tinggi badan. Keterangan tinggi badan tidak memenuhi syarat di SK sehat. Oke, salah satunya misalkan teman-teman melamar CPNS di bagian Kemenkumham. Pada saat itu perjanjian di situ atau syarat-syaratnya tinggi badan minimal 185 misalkan. Sedangkan tinggi badan teman-teman tidak sampai 185. Oleh karena itu salah satu syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Oke, yang kelima ini bukan eKTP. Selanjutnya 6 ini hasil scan tidak jelas. Pada saat teman-teman mengunggah atau melakukan scan dokumen atau persyaratan sebelumnya, teman-teman harus scan dengan jelas, baik itu huruf maupun warnanya. Sebelum teman-teman unggah, teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu apakah apa yang saya scan ini terlihat jelas atau tidak. Kalau kurang jelas, teman-teman scan ulang. Kalau jelas, baru teman-teman bisa unggah. Oke, yang keenam ini surat akreditasi tidak sesuai dengan tanggal ijazah. Ini banyak sekali juga di tahun-tahun sebelumnya yang gagal di bagian ini. Yang kedelapan ini adalah kesalahan penulisan data peserta di setiap dokumennya. Nah, pada saat teman-teman isi formulir atau isi syarat-syarat itu ataupun surat lamaran, teman-teman harus menulisnya dengan seksama atau dengan berhati-hati, jangan terlalu terburu-buru. Karena satu kesalahan saja, misalkan nama, kalau ada kekurangan huruf ataupun bagi angka, teman-teman kemungkinan besar akan tidak diterima lulus administrasi. Itu satu. Bagaimana kalau banyak sekali kesalahan-kesalahan? Jadi sebelum teman-teman unggah, teman-teman harus perhatikan baik-baik. Oke? Yang kesembilan ini akte kelahiran resmi di Dukcapil bukan dari bidan atau puskesmas. Ingat ini. Yang ke-10 ini oke, sama aja ini. Kita yang ke-10 ke sini. Yang ke-11 ini scan dokumen berwarna bukan hitam putih. Jadi pada saat teman-teman mengunggah, teman-teman harus scan berwarna. Oke, yang ke-12 ini surat pernyataan tidak sesuai format. Jika teman-teman harus mengisi surat pernyataan, biasanya itu di setiap
di setiap tempat itu untuk format surat pernyataan itu sudah ada teman-teman. Jadi teman-teman harus tinggal isi data-data yang kosong. Jangan membuat surat sendiri. Oke. Yang ke-13 ini surat lamaran tidak sesuai format seperti yang atas ini. Nanti sudah ada format. Jadi teman-teman tinggal mendownload dan isi seluruh bagian yang kosong. Setelah itu teman-teman bisa upload kembali. Yang ke-14 ini dokumen tidak asli, salinan ataupun palsu. Oke. Ini jangan sekali teman-teman lakukan hal ini. Misalkan teman di situ harus punya sertifikat komputer, sedangkan teman tidak ada, maka teman-teman melakukan pengeditan di bagian nama itu, misalkan itu nama orang lain dan teman-teman menggunakan nama teman sendiri, itu salah satu tindakan kecurangan dan itu sangat tidak boleh. Karena itu akan ketahuan, meskipun pada saat tes pertama tidak ketahuan, tetapi itu akan jika teman-teman lulus, itu akan diberikan kembali. Apakah ini surat-surat itu lengkap atau tidak, atau benar ataupun salah. Oke, selanjutnya, tidak mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Oke, misalkan di situ juga teman-teman harus mengunggah sertifikat bahasa Inggris. Salah satu syaratnya, sedangkan teman-teman tidak mempunyai sertifikat tersebut dan teman-teman melewati bagian itu, maka teman-teman kemungkinan besar tidak akan diterima di bagian seleksi administrasi CPNS. Oke, selanjutnya salah pilih formasi jabatan. Nah, ini teman-teman harus cek seksama, jangan salah pilih formasi jabatan. Selanjutnya ini usia tidak sesuai formasi. Misalkan formasinya meminta minimal 21 tahun, sedangkan teman-teman berusia 18 tahun, maka teman-teman secara otomatis akan ditolak karena tidak sesuai dengan usia. Terus yang selanjutnya ini, surat lamaran tidak sesuai format seperti yang sebelumnya tadi. Oh ya, dokumen tidak asli atau palsu yang sudah saya katakan sebelumnya ini, tidak mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Oke, jadi teman-teman yang kesimpulannya, pada saat teman-teman mendaftar di CPNS ini, teman-teman harus persiapkan terlebih dahulu dan jangan terlalu terburu-buru mengisi formulir atau data atau mengumpulkan semua itu, jangan terlalu terburu-buru. Ketika semuanya sudah sesuai format, sesuai dengan aturan, teman-teman harus periksa kembali, jangan langsung klik submit atau kirim. Jika teman-teman sudah cek yang benar-benar betul dan sesuai dengan formatnya, maka teman-teman baru bisa dikirim. Oke? Terima kasih. Jika teman-teman ada ingin ditanyakan tentang seputar lowongan kerja ataupun seputar CPNS ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ini. Nanti saya akan jawab satu persatu. Oke? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.